Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah dukung terus channel ini. Makasih juga buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel saya ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya, semoga diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya. Kalau ada yang sakit, semoga cepat-cepat diberikan kesembuhan ya teman-teman ya, supaya kita bisa bekerja, bisa berkarya kembali. Amin amin amin. Nah teman-teman, video kali ini adalah video lanjutan daripada video kemarin ya. Saya masih akan membahas mobil Suzuki S-Team 1300 cc. Nah kalau teman-teman lihat video saya yang kemarin, saya sudah upload ya sebelum video ini. Nah kali ini saya mau melanjutkan video yang kemarin. Jadi ini kan permasalahan mobil, kalau video kemarin itu tentang soal oli yang masuk ke ruang bakar ya teman-teman ya. Jadi saya review sedikit video kemarin itu. Mobil ini dalam waktu 2 minggu aja bisa bertahan ya, mesinnya normal. Tapi lebih dari itu sudah pincang ya teman-teman ya. Nah jadi permasalahannya itu karena busi awalnya nomor 1, namun tiba-tiba sudah 4-4-nya ini ya udah mulai bermasalah ya teman-teman ya. Nah jadi di sini yang saya mau kasih lihat sama teman-teman ya. Karena mobil ini kan tahun 95 ya, dan masih standar pistonnya. Jadi permasalahan kemarin utama itu di seal clap. Seal clapnya itu memang sudah getas ya teman-teman ya. Wajar saja karena sering berjalannya waktu ya. Nah di sini saya sekalian mengganti si ring seher. Kenapa? Karena mobil kan tahun 95 ya. Jadi saya di sini tidak mau, maksudnya saya tetap ingin mengganti supaya nanti mesin ini kembali fit ya teman-teman ya. Nah jadi untuk mengganti ring seher itu berarti kita kan harus mencabut si pistonnya ke atas. Jadi S-Team itu mudah saja teman-teman ya. Kita bisa buka karter, nah seperti ini. Kita bisa buka karter atau bak oli bawah ya. Cuma kita lepas aja knalpot bawah itu kan. Nah baru kita bisa membuka di bawah baut itu. Kemudian kita bisa melepas. Nah ini kan yang nomor 1 sudah teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Saya ambil contoh nomor 1 ini. Nah jadi permasalahannya di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, yang paling bawah ini kan ring oli. Nah, ring oli ini terkadang sekalipun si ring olinya dalam kondisi kelihatannya masih baik ya, tapi terkadang di sini macet ya. Jadi ada penumpukan kotoran sehingga macet. Jadi dia tidak mau main ya ring sehernya. Apalagi kalau misalnya mobil itu jarang dipakai ya, jadi ditaruh jadi mesin tidak bergerak. Nah itu bisa mengakibatkan juga si ring seher ini macet tidak bergerak, atau memang ada terjadi penumpukan banyak kerak atau kotoran. Nah jadi kita nggak usah nurunin mesin semua ya, yang penting kalau hanya untuk ganti ring seher aja kita memeriksakan kondisi si buring ya seperti ini. Kalau misalnya masih rata buringnya itu, nah dari bawah ke atas ini masih rata dan tidak ada baret ya, berarti kita hanya cukup mengganti ring seher. Tapi kalau misalnya di sini sudah baret, atasnya sudah celong agak dalam, nah berarti kita mesti harus bubut ya kan, harus di oversize. Standar jadi 25 atau 50 ya. Nah, ini ring olinya sekarang saya mau ukur dulu ring olinya. Ini cara kita mengukur ya, coba kita lihat. Kita copot aja salah satu. Nah, kita masukin ke sini. Ya, teman-teman lihat ya. Nah ini kan sudah agak kendor. Nah ya kan. Nah jadi di sini juga bisa mengakibatkan faktor oli lolos masuk ke ruang bakar. Walaupun memang ya di situ ada 3 ring seher. Ya kan ada 3 untuk menahan. Tapi yang paling utama ini kan ring oli yang paling bawah ini menahan si oli. Jadi kalau misalnya mesin kita hidupkan sudah lebih dari 1 jam ya, itu oli kan pasti mengencer. Dan celah yang sudah lebar ini oli pasti akan lolos ya teman-teman ya. Dari bawah saat mesin hidup, oli kan mulai bekerja tuh ya, sebagian naik ke silinder head, sebagian untuk melumuri si buring. Tapi bila mana di sini sudah mulai ada coakan atau sudah ring sehernya sudah sepertinya agak haus seperti ini, nah jadi kita jangan berisiko ya, sebaiknya diganti sekalian. Nah jadi untuk informasi buat teman-teman, kalau misalnya kita mau mengganti ring seher seperti ini ya teman-teman ya, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, buringnya harus dalam kondisi baik, piston juga tidak boleh oblak ya. Kalau pistonnya oblaknya sudah banyak, itu lebih baik mobilnya atau mesinnya kita
turunin semua, kita oversize. Tapi kalau misalnya hanya sekedar mengganti ring seher, kita cukup melakukan seperti ini, jadi tetap bloknya nempel ya. Nah sekarang saya coba mau mengukur ring seher yang paling atas. Ini saya lepas dulu, coba kita ukur, kita lihat ya apakah sama dengan yang ada di ring seher bagian oli yang bawah. Oke ya, ini kita masukin, kemudian kita ukur, kita coba lihat, kita pantau jaraknya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang punya mobil Esteem ya, punya permasalahan yang sama, kalau misalnya Esteem 1300, kita harus tetap beli spare part 1300 ya, karena beda dengan 1600 otomatis dong, apalagi ring seher kan, isi silindernya pasti berbeda. Nah kita masukin ring seher seperti ini, kita dorong sedikit pakai piston ya seperti ini. Coba kita untuk melihat ya, memastikan kondisi ring seher ya, yang paling nomor satu, yang paling atas. Coba kita lihat celahnya. Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah berbeda dengan celah yang ada di ring oli ya kan. Nah kalau ini masih nempel, kalau ring oli tadi sudah nyeplos. Nah ini masih kategorinya masih bisa dipakai, karena kalau kita pakai fuller ini paling 0,20 ya, masih bisa dipakai teman-teman. Tapi ring seher kan nggak ada jual satu biji, dia kan satu set. Jadi di sini saya tidak hanya sekalian mengganti, di sini saya tidak hanya sekedar mengganti si seal clamp, tapi di sini saya sekalian mengganti si ring seher. Itu tujuannya apa? Supaya nanti pada saat mesin ini dipasang, kompresi kembali oke ya teman-teman ya. Jadi saat kita menghidupkan mobil juga, sekali starter bisa langsung nyala ya, 2 kali cukup. Karena kalau di sini kompresinya sudah turun, sudah lemah, maka capek di aki nanti. Starter terus, malah nggak bisa hidup mesinnya atau lama hidupnya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman lihat di sini ada 4 piston kan. Jadi itu yang nomor satu, saya hanya menjadikan sebagai contoh saja. Bagaimana kita melepas, kita buka dari bawah ya kan, menggunakan baut atau kunci 12 untuk melepas si pengikat stang seher, dorong ke atas, dan setelah itu sama semua seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kita beli ring sehernya kan, nah baru kita ganti semuanya. Nah yang paling penting di sini saat kita mau mengganti ring seher, sekali lagi saya ulangi teman-teman ya, kondisi buringnya harus kita lihat ya, harus dalam kondisi baik. Karena kalau enggak nanti sia-sia pekerjaan kita. Bahkan ada juga yang suka mengakali ya, mengakali gitu. Ring sehernya diroba-roba, dia bikin agak tebal terus dikikir. Nah itu boleh-boleh saja tapi agak berisiko. Terus jangan lupa juga cek metal. Nah ini kan ada cowakan di sini. Nah teman-teman jangan nanti pada saat memasang metal juga sampai terbalik, nggak boleh ya. Jadi tidak boleh dibalik. Jadi harus disesuaikan. Posisi si cowakannya ini harus sama. Cowakan, jadi jangan terbalik ya teman-teman ya. Jadi yang begini kadang kalau pas kita bongkar kita harus perhatikan. Jadi video ini sekalian untuk pemula yang kepengen bongkar mesin sendiri atau buat pemilik mobil. Kemudian di sini ada lubang, coba perhatikan di metal. Nah ini kita harus perhatikan ya teman-teman ya. Saat dimana kita mungkin membeli metal, kita harus cek lubang ini nggak boleh sampai ketutup. Karena kalau sampai lubang ini ketutup nanti bisa bermasalah teman-teman ya. Masalahnya itu bisa hancur nih metal karena tidak ada suplai si oli masuk ke sini sebagai pelumas ya. Nah seperti ini. Nah terus metalnya juga bisa kita cek ya kan, masih kondisi standar kah metalnya, atau sudah di undersize, sudah di oversize maksudnya gitu ya. Kita harus cek juga itu teman-teman. Nah jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita membongkar mesin ya teman-teman ya. Ini sekali informasi saya tambahkan buat teman-teman ya. Saat memasang piston juga kita harus melihat, ini ada tanda semacam tanda panah ya. Ini menghadap ke arah depan si mesin mobil. Coba lihat semuanya di sini dari nomor 4. Nomor 4 itu yang dekat dengan gearbox ya. Nah ini 4. Nah itu ada tanda panah kan. Nah itu menghadap ke depan semua. Jangan sampai terbalik. Terus pada saat kita mau mengangkat si piston ini ya, satu-satu kita tandain aja piston nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, nomor 3 dan nomor 4 yang mana, supaya pada saat pemasangan jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Jadi nomor 1 itu yang di depan mesin dengan pas dengan tali kipas, itu nomor 1 ya, water pump itu nomor 1. Terus jangan sampai terbalik masangnya. Nah karena ada cowakan ini kan untuk klep, dimana timing belt putus nanti klepnya nggak mentok di situ teman-teman. Itu kan cowakannya beda ya, mengikuti cowakan si klep.
Oke teman-teman, jadi itu aja video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini hanya sedikit berbagi ya buat teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman lagi bongkar-bongkar mesin, jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan atau memeriksakan sebuah bagian-bagian ya. Kalau ada bagian-bagian yang perlu diganti, sekalian dikerjakan saja, sekalian diganti saja, supaya nanti pada saat naik mesin sudah kembali sehat normal kembali. Oke teman-teman, demikian video yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kekurangannya, dan kita ketemu nanti di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman ya untuk bantu subscribe channel ini, dan boleh share jika video ini bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang. Salam sukses dari Rayudi Channel. Thank you teman-teman, bye. Pak, saya wawancara dulu Pak, bentar Pak. Bapak sudah lama Pak jadi montir Pak? Hah? Udah 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Itu yang Bapak pegang lagi digosok apa namanya Pak? Ini kue cucur kalau nggak salah. Kue cucur teman-temannya apem. Kue apem. Coba Pak, ini Pak, lihat di sini Pak. Ini namanya apem Vietnam. Iya. Nggak bisa dimakan. Peninggalan perang Vietnam. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi montir baru 2 jam. Itu yang dipegang apem namanya. Apem. Yang lagi kue cucur ini apem semua ini. Apem Vietnam. Ini makanannya tentara Amerika dulu waktu perang Vietnam. Kasihan banyak yang meninggal gara-gara makan ini. Siapa mau tangkis ini? Pak, ini kan di YouTube Pak. Orang harus perlu tahu itu apa namanya Pak. Hah? Klep, Oh iya. katup, Ah, klep ya. Apup. Itu Apup. apa Pak? Alpukat Pak. Apup kalau kata Igam apup. Ya, apup ya. Bukannya Jadi katup, apup. ini guys, ini montir baru guys. Dia udah lulusan dari Jerman guys. Jadi lagi Diajar kauman. saya tanya ini namanya apa, waduh jawabnya apa ya kan? Ini namanya cucur, ini Ya, apem. cucur apem. Ini udah harus dibersihin ya bro. Nah di bagian sini tuh suka numpuk kotoran ya kan. Sekalian nanti kita skir klepnya ini. Kalau udah bersih gini kita skir klepnya. Sekalian nanti ganti sealnya kan. Nah biar lancar lagi. Jadi Pak, ada mau ngomong apa Pak sama teman-teman YouTube Pak? Coba ngomong dulu Pak, sama teman-teman YouTube mau ngomong apa Pak? Jangan lupa atau gimana Pak? Sakit gigi Pak, nggak bisa ngomong. Saya ngomong sakit gigi ya Iya. Pak? Saya ngomong ya Pak? Kasian ya Pak, sakit gigi. Kasian banget Pak. Aduh. Oke lah kawan-kawan.